Novel Bamukmin yakin jadi cawapres hasil Ijtima Ulama, ayo dukung, ditulis oleh X Hardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mari kita bicara lagi soal halusi Novel Bamukmin, yang konon katanya dan kabarnya pernah bekerja di Pizza Hut. Bisa dikatakan dia beruntung karena hanya dia sendiri yang bekerja di sana. Tidak ada siapapun yang pernah bekerja di situ, eksklusif dan harus diabadikan. Beberapa waktu lalu, dia mengaku ingin mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada pemilu mendatang. Saya pikir Rizal Ramli sudah cukup halu ketika dia ingin jadi capres dengan memamerkan dirinya. Ternyata ada yang lebih halu berkali lipat. Orang yang tidak bisa apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa selain jago teriak kriminalisasi ulama, rezim otoriter, penistaan agama, malah mau jadi pemimpin di negara ini. Hanya orang stres akut yang mungkin mau memilih dia. Akan tetapi niatnya tetap tidak luntur dimakan waktu. Malah makin kesini niatnya makin serius. Novel masih menunggu hasil Ijtima Ulama. Meski masih menunggu hasil Ijtima Ulama, Novel optimis dirinya akan ditunjuk menjadi cawapres salah satu pasangan capres yang akan maju di 2024 mendatang. Siapapun nanti saya bisa berdampingan dengan capresnya. Gak masalah asalkan berdasarkan hasil Ijtima Ulama nanti, kata Novel Bamukmin. Novel juga yakin bahwa dukungan kelompok PA212 Jamaah Tabligh sudah mulai diberikan ke dirinya. Bahkan kantong-kantong dukungan para ulama dan tokoh sudah mulai mengalir ke dirinya. Selain itu, secara langsung, dari lisan ke lisan, melalui forum-forum yang ada atau tablik-tablik akbar dari kelompok elemen 212, juga para tokohnya sudah mendukung, ujarnya. Saya sosialisasi ke kantong-kantong spirit 212, masih mendukung saya karena dari elemen 212 non-partai, saya baru satu-satunya yang maju sebagai cawapres. Katanya lagi, di satu sisi saya sangat kasihan dengan Novel Bamukmin ini. Sudah hampir dipastikan orang ini akan gigih jari karena halusinasi yang overdosis. Harapan yang terlalu tinggi kadang bisa membuat orang stres berat kalau tidak kesampaian. Yakin Ijtima Ulama mau mengusung dia menjadi cawapres? Kalaupun mau, selanjutnya harus lewati partai politik. Partai mana sih yang mau mengusung Novel? Hanya partai stres yang mau mengusung orang ini. Partai politik sama seperti perusahaan yang juga punya kalkulasi untung rugi secara politik. Mengusung Novel Bamukmin sama saja cari penyakit yang tidak ada obatnya. Bakal kalah telak dengan sangat dramatis dan memalukan. Novel mau sebut dirinya didukung umat dengan jumlah potensial 130 juta suara. Parpol mana pun takkan percaya. Parpol paling hancur dan gurem pun takkan mau percaya. Takutnya Ijtima Ulama pun tidak mau mengusung Novel. Tapi meski begitu, saya selalu berharap Novel beneran jadi cawapres. Kalau sampai ini terjadi, maka pemilu mendatang bakal sangat mudah. Lawan politik mudah sekali dikalahkan kalau orang ini jadi cawapres. Sekaligus kita akan sajikan hiburan lawakan paling lucu sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sudah pasti Novel bakal menawarkan program kerja yang paling anti-mainstream. Kalau kalian sebut program Anies sudah aneh dan amburadul, maka program Novel bakal lebih amburadul berkali lipat. Saya tak bisa bayangkan, hihihi. Saya tidak paham kenapa Ijtima Ulama tetap dilaksanakan, padahal kelompok ini sama sekali tidak dianggap dalam politik, hanya saja mereka dimanfaatkan. Sampai saat ini mereka masih belum resmi ingin mendukung capres mana yang akan mereka dukung. Sejauh ini, hanya ada 3 nama yang menonjol di sejumlah lembaga survei, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Kalau Prabowo, kalau tidak salah mereka tidak akan mendukung lagi. Bahkan saat dengar kabar Prabowo mau nyapres lagi, mereka menolak dan meminta Prabowo lebih baik jadi negarawan saja. Belum lagi pengkhianatan di masa lalu yang menyimpan luka yang masih menganga lebar. Kalau Ganjar, ini peluang yang sangat impossible, 0% karena Ganjar dari PDIP dan kubu sebelah sangat alergi dengan PDIP yang sama saja dengan partai paling berkuasa saat ini. Jokowi juga dari PDIP. Kalau Anies, mereka juga belum tentu mendukung dan Anies juga belum tentu mau karena Anies juga pasti sudah tahu kalau kubu sebelah sudah dicap buruk. Bergabung dengan mereka bisa merusak citra baiknya, tapi belum tentu juga sih, bisa jadi dia tetap merangkul. Yang paling jelas adalah duet Rizal Ramli dan Novel Bamukmin sama-sama sudah ngebet. Let's see what happen next. Yang jelas kita tetap dukung duet itu saja. Terus ditompol politisi PDIP belum lama ini,
telah mengungkapkan tanggapan soal ambisi Novel Bamukmin untuk menjadi calon wakil presiden atau Cawapres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ruhut Sitompul melalui akun media sosial Twitter. Dalam cuitan yang dilontarkan, sontak @Ruhut Sitompul tampak tertawa saja mendengar rencana Novel Bamukmin yang hendak menjadi Cawapres 2024 nanti. Hahaha, tertawa aku termehek-mehek melihat kelakuan kadrun ini makin pesong saja, ujarnya melalui akun Twitter pribadi @Ruhut Sitompul. Melalui cuitan pula, Ruhut mengaku bahwa dirinya mendapat ancaman dari pendukung Novel ketika dia mengkritik rencana itu. Tapi ada saja yang mendukung dan ngancam-ngancam aku, menghina agama tertentu lah, ungkapnya. Ex-politikus Demokrat ini pun mengatakan bahwa agama yang dianut oleh Novel sama dengan agama yang dia dan keluarganya anut. Emangnya hanya kalian saja penganutnya? Keluarga besar istriku semua juga menganut agama yang kalian anut, merdeka. Tandasnya dikutip dari Galau Media, Kamis 17 Februari 2022. Bagaimana menurut Anda? Partai Umat diam sajalah, tuh aparat khusus 88 jawab tuduhan kalian, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Belum lama ini ada tanggapan dari juru bicara Partai Umat berinisial MN yang nampaknya kurang bisa menerima kenyataan bahwa ada kadernya yang terindikasi terlibat jaringan pengacauan setelah ditangkap oleh aparat khusus 88. Alih-alih mendukung penangkapan itu, Bung MN ini malah balik mengkritik kinerja aparat dengan berkata, "Melihat track record aparat di dalam proses penangkapan terduga pengacau yang tidak baik, kami mengusulkan pemerintah mengevaluasi prosedur bekerja aparat sehingga tidak menjadi ancaman bagi masyarakat." MN menyebut kalau tindakan penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat tidak boleh menjadi ancaman bagi masyarakat, sambil menyebut contoh Badan Nasional Pencegahan Pengacauan yang belum lama ini meminta maaf perihal daftar ratusan pesantren yang terafiliasi IS. Padahal, yang namanya melihat track record kan nggak bisa hanya dinilai dari satu peristiwa saja ya, kecuali dalam setahun misalnya lebih dari 5 kali terjadi kesalahan fatal dalam prosedur penangkapan terduga pengacau. Ya silakan kalau ada yang mengusulkan perlunya evaluasi dari pemerintah soal kinerja aparat khusus 88. Misalnya nih, saya kasih contoh lain supaya jelas bicara soal track record. Soal kehadiran anggota DPR RI dalam rapat penting, itu baru bisa disebut punya track record kurang baik karena kerap dilaporkan kehadiran yang terbilang minimal. Mereka yang izin dan hanya titip tanda tangan pun dianggap hadir, sehingga rapat bisa dilanjutkan dengan keputusan yang sah karena sudah memenuhi syarat quorum. Untungnya, pihak aparat nggak tinggal diam mengetahui penilaian absurd dan sepihak dari konconya terduga pengacau tadi. Kabag Bantuan Operasi Aparat Khusus 88, Kombes Aswin Siregar, langsung berkata begini, secara internal di Polri ada perangkat-perangkat pengawas terhadap kinerja aparat. Demikian pula eksternal, berbagai stakeholder terkait, termasuk Komnas HAM, hingga lembaga peradilan yang menyidangkan kasus-kasus pengacauan yang ditangani oleh aparat. Aparat juga disebutkan tidak pernah melihat status seseorang dalam menangkap terduga pengacau. Jadi selama aparat memiliki alat bukti yang cukup, itu bisa dijadikan dasar untuk menangkap seseorang yang diduga terlibat aktivitas pengacauan, termasuk kader Partai Umat tadi. Penjelasan yang seharusnya mudah dipahami ya, mau pelakunya dari Partai Umat atau kelompok amit-amit, kalau misalnya ada, hingga misalnya tokoh terkenal sekalipun, kalau dianggap sudah cukup bukti ya akan ditangkap. Masa nunggu ada insiden dulu baru aparat boleh mengejar pelakunya? Telat banget kan? Apalagi kalau pelakunya sudah meninggal dunia dan menjadi serpihan. Mau diinterogasi dan diadili gimana lagi? Diadili di neraka dengan mengirim hakim ke sana gitu? Cuma begini kawan-kawan, sebagai teman pastilah gak rela kalau ada yang ditangkap dan dikaitkan dengan aksi pengacauan, iya kan? Kalau sampai keterusan, maka lama-lama stigma sebagai partai tempat berkumpul atau menyusupnya oknum pengacau akan bisa tersemat ke partai besutan Amin Rais itu. Betul kan ya? Sebenarnya cukuplah disebut sebagai partai yang dipimpin oleh lansia yang pernah disebut akan jadi gelandangan politik oleh almarhum Gus Dur. Gak usah dikasih label lain lagi, kecuali nanti misalnya ada beberapa orang lain yang ditangkap, kayak bagian dari MUI itu loh.
Kan sudah ada oknum-oknum yang ditangkap oleh aparat khusus 88 toh. Saya agak kasihan saja sama beliaunya yang sudah tidak muda lagi. Biarlah pada masa tuanya buat menghibur diri, ikutan bermain partai-partaian di negeri ini yang memang sudah dikenal cukup menghibur jika melihat aksi-aksi para politikusnya. Ada yang kalau rapat izin tapi dianggap hadir, ada yang lebih aktif di Twitter daripada kerja, ada yang masang baliho segede itu, hingga ada yang katanya bikin event dengan sirkuit masih goib. Tiketnya sudah mau dijual. Akhirnya kita harus tetap membela dan mendukung aparat, karena tanpa mereka yang bekerja dalam senyap dan seringkali tanpa pemberitaan, kita bisa tidur nyenyak karena ada banyak rencana aksi pengacauan berhasil mereka gagalkan sebelum terwujud tindakan yang meresahkan dan bisa menghilangkan nyawa itu. Bravo aparat khusus 88. Saya mau angkat 2 jempol ke atas buat aparat, tapi buat partai umat jempolnya ke bawah saja ya. Diam aja, gak usah banyak komentar, apalagi yang absurd begitu. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?